Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama instalasi listrik penerangan. Seperti kita ketahui, instalasi listrik penerangan diatur dalam PUIL. PUIL adalah persyaratan umum instalasi listrik, di mana di dalam PUIL tersebut terdapat ketentuan-ketentuan atau standar pemasangan instalasi listrik bangunan. Untuk instalasi penerangan sendiri meliputi pemasangan instalasi listrik yang bebannya adalah berupa beban penerangan. Contohnya seperti lampu di rumah atau lampu penerangan jalan umum. Kemudian untuk instalasi listrik penerangan di rumah itu dimulai dari PHB sampai ke lampu-lampu di dalam ruangan rumah. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu komponen-komponen apa saja yang ada di dalam instalasi listrik penerangan. Yang pertama, kita mengenal MCB. MCB adalah singkatan dari miniatur circuit breaker, di mana dia itu fungsinya untuk memutuskan arus ketika terjadi beban lebih atau arus lebih. Nah, MCB yang dipakai dalam instalasi penerangan satu fasa memakai MCB satu fasa, di mana nilai MCB-nya tertulis di badan MCB-nya seperti ini. Yang saya pegang ini C4, artinya dia itu MCB 4 ampere yang dipakai untuk instalasi 900 volt ampere. Kemudian untuk instalasi penerangan listrik 3 fasa dipakai MCB 3 fasa. Bentuknya seperti ini. Ada untuk bedanya antara MCB 1 fasa dan 3 fasa terletak pada jalurnya. Kalau 1 fasa hanya ada 1 jalur fasa saja, tapi kalau MCB 3 fasa ada 3 jalur fasa, yaitu fasa R, fasa S, dan fasa T. Begitu. Itu untuk MCB. Selanjutnya yang mempunyai fungsi yang sama dengan MCB, kalau instalasi penerangan yang versi lama itu masih menggunakan sekring, sekring. Ini sekring dan rumah sekring. Sekring ini fungsinya sama, dia akan memutuskan arus ketika terjadi arus lebih atau beban lebih dalam instalasi di rumah tersebut. Sekring ini dipasang di dalam box sekring, yang bentuknya hitam seperti ini. Bisa kalian lihat di rumah. Ada 2 versi, yang memakai MCB dan atau yang memakai sekring seperti itu. Oke, untuk peralatan selanjutnya ada saklar. Nah, saklar yang pertama adalah saklar tunggal. Ini saklar tunggal. Saklar tunggal, seperti untuk saklar fungsinya untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik ke beban penerangan. Nah, kalau saklar tunggal berarti dia fungsinya untuk memutuskan atau menghubungkan arus menuju ke lampu, satu beban lampu, atau bisa juga satu lampu tapi hidup dan mati dalam waktu yang bersamaan. Nah, pemasangannya nanti jalur input dan outputnya di sini kabelnya, bisa lebih dari satu beban atau satu lampu.
Nah, ini biasa dipakai di rumah-rumah saklar tunggal. Oke. Saklar yang selanjutnya ini juga banyak dipakai di instalasi rumah. Nah, ini namanya saklar seri. Apa bedanya dengan saklar tunggal? Kalau saklar seri dia punya dua tombol ya, yang bisa untuk menghidupkan dan mematikan dua jalur ya, jalur A atau jalur B ya, bisa mati dan hidup sendiri-sendiri. Inputnya cuma satu, kemudian dijemper. Nah, outputnya ada dua jalur, ke jalur A atau ke jalur B, seperti itu. Itu tadi untuk saklar seri. Saklar selanjutnya yang ketiga yang banyak dipakai juga, ini adalah namanya saklar tukar. Oke, saklar tukar. Hampir sama bentuknya seperti saklar tunggal, hanya saja untuk saklar tukar tidak ada penandanya, tidak ada penandanya. Jadi dia bentuknya polos. Ya, untuk beda merek juga beda bentuknya, ada yang lebar. Nah, untuk saklar tukar dia fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan satu lampu dari dua tempat. Contohnya lampu yang ada di lorong. Ketika kalian ingin memasuki lorong, kalian menyalakan lampu, tapi ketika sudah melewati lorong, lampunya dimatikan, bisa dari saklar tukar yang di ujung. Untuk itu pengaplikasiannya harus ada dua saklar tukar dalam instalasi lampu tersebut. Ini bisa juga dipakai dalam kamar hotel. Nah, contohnya ketika kita masuk ke ruangan, kita menyalakan lampu di saklar yang pertama. Kemudian ketika kita ingin tidur, kita tidak usah menyalakan lampu di tempat yang tadi, tapi tidak usah mematikan lampu di tempat yang tadi, tapi dimatikan dari saklar tukar yang berada di dekat tempat tidur, seperti itu ya. Pemasangannya, aplikasinya macam-macam. Nah, nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Komponen selanjutnya adalah kotak kontak atau biasa kita sebut stop kontak. Nah, pemasangannya untuk stop kontak, kabel fasa sebelah kiri dan kabel netral sebelah kanan ya, seperti ini. Selanjutnya ada komponen fitting lampu ya. Fitting lampu ini yang saya pegang adalah fitting lampu tempel yang dipasang di dinding. Fitting lampu dipasangnya bersamaan dengan roset ya. Dipasang roset dulu baru fittingnya, seperti ini. Komponen selanjutnya adalah kotak hubung ya, kotak sambung. Ada beberapa tipe. Yang pertama tipe tidus. Nah, tidus ini fungsinya untuk tempat sambungan kabel cabang 3. Kemudian ada crossdus. Crossdus ini untuk tempat sambungan dari 4 cabang ya, atas, bawah, samping, kanan, kiri. Selanjutnya ada inbound-dus. Inbound-dus ini adalah tempat untuk meletakkan komponen-komponen seperti saklar atau stop kontak ya, seperti ini terpasangnya. Ya. Selanjutnya ada pipa. Pipa ini jenisnya pipa PVC. Dia fungsinya untuk tempat
penghantar ya, dipasang, ditanam di dalam tembok dan dipasang di atas plafon. Nah, kalau misalkan pemasangan di dalam rumah. Kemudian untuk menyambungkan pipa ada pencabangan ya, kita pakai keni. Keni ini untuk sambungan atau belokan pipa di instalasi penerangan, instalasi rumah. Selanjutnya ada klem. Nah, klem ini fungsinya untuk menempelkan pipa ke dinding supaya instalasinya kuat dan tidak mudah lepas. Juga supaya lebih rapi jika pipa tersebut kelihatan dari luar. Oke, komponen yang terakhir adalah komponen penghantar. Nah, dalam instalasi listrik penerangan ada dua jenis penghantar, yaitu penghantar NYA dan penghantar NYM. Nah, untuk NYA adalah penghantar jenis pejal, di mana hanya ada satu inti di dalamnya. Nah, kalau instalasi satu fasa hanya memakai 3 jenis kabel, ya, yaitu satu kabel fasa yang berwarna merah atau hitam, kemudian satu kabel netral yang berwarna biru, kemudian ada satu kabel ground. Kemudian untuk jenis yang kedua ini jenis NYM ya. Jenis NYM ini kabel yang berisi 2 atau 3 kabel yang diselubungi pipa PVC ya. Di dalamnya berisi kabel pejal juga ya, namanya kabel NYM. Biasanya dipakai di instalasi luar yang tidak memakai pipa. Oke, demikian penjelasan tentang komponen-komponen instalasi listrik penerangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.